diberitahukan lewat grup chat bahwa audiens yang ingin bertanya sebentar, silahkan raise hand. Kemudian jika sudah diberikan kesempatan, silahkan memperkenalkan diri dan langsung memberikan pertanyaan. Ya, ini sudah ada peserta yang raise hand dari Pak Darman Surbakti, dan yang kedua Samuel Chandra. Mungkin yang ya sudah ada 3 penanya. Jadi kita rampung dulu satu kali, Bapak, atau langsung mau dijawab? Satu-satu, Jo, supaya nggak lupa. Oh iya, satu-satu. Satu, Jadi mulai dari yang pertama, dari Darman. Silahkan. Selamat malam. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti penjelasan Bapak tadi tentang Bapak Erastus Sabdono. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena saya tidak terlalu mengikuti tentang Pak Erastus Sabdono, yang ingin saya tanyakan adalah dalam hal apa saja kesalahan pengajaran yang disampaikan oleh Pak Erastus Sabdono. Hanya itu, Pak. Terima kasih. Oh ya. Jadi Pak Erastus Sabdono ini sebetulnya menganut teori gado-gado atau ajaran gado-gado. Kita tidak bisa mengklasifikasikan Pak Erastus ini masuk dalam golongan apa. Misalnya Sabellianisme atau Arianisme, Saxiova, tidak bisa seperti itu. Karena ajarannya itu campur aduk di sini. Kalau dia bicara tentang kristologi, seperti saya katakan tadi, dia menganggap prainkarnasi itu hanya bersifat ilahi. Bukan Allah yang sejati, yang full Allah, tidak. Hanya bersifat ilahi, bukan Allah yang setara dengan Bapa, tidak. Dia pakai Yohanes 1 ayat 1. Nah, dia salah tafsir di situ. Kemudian ada hierarki, Bapa lebih besar, anak di bawahnya Bapa. Kristologi seperti itu. Nah, dalam ajaran soteriologi, dia juga bermasalah dalam soteriologi. Dia memasukkan ajaran keselamatan itu bukan hanya karena anugerah Allah, iman kepada Kristus, tidak. Tapi perbuatan baik juga dia masukkan di sana. Jadi perbuatan baik itu punya andil seseorang untuk diselamatkan. Jadi memang dia di dalam bukunya, saya punya bukunya. Jadi di dalam bukunya memang dia ajarkan bahwa kita ketika mau diselamatkan, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dia ajar itu memang. Penebusan Yesus diakui itu. Tapi dia tambah dengan perbuatan baik. Nah, jadi ada sebuah ajarannya yang disebut dengan corpus delicti. Kami sudah bahas itu di Asasi bersama Dr. Stanley Paparang dan teman-teman. Jadi corpus delicti ini seperti ini. Kesalahan iblis itu belum bisa dinyatakan pada waktu itu. Jadi ketika Lucifer, dia pakai istilah Lucifer untuk iblis ini. Waktu Lucifer berbuat salah, dia belum bisa dinyatakan bersalah detik itu juga. Tidak bisa. Kenapa? Karena harus dibuktikan dulu. Menurut Pak Erastus Sabdono. Harus ada alat bukti. Harus ada corpus delicti dulu. Siapa itu? Adam. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa harus membuktikan dulu lewat perilaku mereka, kekudusan mereka, bahwa Lucifer itu bersalah. Kalau Adam dan Hawa ini bisa hidup kudus, benar, 100%, tidak jatuh dalam dosa, maka Lucifer itu terbukti bersalah. Adam menjadi corpus delicti, membuktikan Lucifer bersalah. Tapi faktanya Adam jatuh ke dalam dosa. Dia makan buah terlarang, kemudian jatuh dalam dosa. Nah, maka Adam itu gagal menjadi CD, gagal menjadi corpus delicti. Lalu kemudian karena Adam gagal, nah kemudian Tuhan mengutus anaknya, Adam yang kedua, Adam yang terakhir kan, dia utuslah Yesus Kristus, Sang Logos tadi itu, ke dunia. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Ini ngawurnya Pak Erastus ya. Untuk menjadi CD, menjadi corpus delicti Tuhan Yesus ini, kasihan. Ya. Jadi Tuhan Yesus tujuan utamanya bukan mati di salib untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepada dia. Enggak. Tujuan utamanya menjadi corpus delicti. Menurut Pak Erastus Sabdono. Yesus harus sempurna, hidup suci. Kalau dia bisa penuhi itu sempurna, maka terbukti si Lucifer itu bersalah. Nah, kalau kita melihat sepanjang kehidupan Yesus, kita memang tidak pernah membuktikan, melihat di Alkitab bahwa Yesus itu pernah melakukan sebuah dosa. Nggak ada kan? Kita yakin ajaran ortodoks menyatakan Yesus itu sempurna, suci 100%. Seharusnya Yesus sudah cukup menjadi corpus delicti untuk membuktikan Lucifer bersalah. Harusnya begitu bukan? Karena Yesus kan suci, tidak jatuh dalam dosa. Nah, tapi menurut Erastus Sabdono tidak cukup. Bayangkan. Jadi kekudusan yang begitu perfect yang dilakukan oleh Yesus itu tidak cukup untuk membuktikan si Lucifer itu bersalah. Mesti tambah lagi yang ketiga katanya.
harus ada korpus delikti yang ketiga. Siapa itu? Orang-orang percaya. Saudara dan saya, Bro Christian, Mbak Price, para Joe, semua kita di sini harus menjadi korpus delikti. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini juga untuk menjadi korpus delikti, untuk membuktikan iblis bersalah. Nah, pertanyaan, apakah kita bisa hidup sempurna? Apakah kita tidak pernah sekalipun jatuh dalam dosa? Tidak seperti itu. Kita adalah makhluk yang lemah, penuh kelemahan. Ya, kita sangat dekat dengan yang namanya dosa. Kita tidak bisa menjamin dalam satu hari saja kita tidak berdosa. Tidak. Saya tidak bisa menjamin diri saya ini suci sempurna walau dalam satu hari, walau dalam 1 jam, walau dalam 1 menit. Tidak ada jaminan seperti itu bagi saya. Saya bisa berbohong pada suatu saat, berbohong kepada istri saya mungkin, atau menyakiti anak-anak saya, itu dosa. Dan karena itu kita mustahil menjadi korpus deliktinya untuk membuktikan Lucifer bersalah. Jadi Yesus itu dipandang remeh oleh Eros Sabdono. Tidak cukup. Harus tambah dengan orang percaya. Tapi ternyata orang percaya juga tidak sempurna. Maka teori korpus deliktinya Eros Sabdono sebetulnya hanya mimpi di siang bolong. Saya menjulik itu sebagai proyek halusinasi sebetulnya. Jadi sebetulnya Eros Sabdono ingin mengarahkan seluruh jemaatnya, seluruh pendengarnya di YouTube, seluruh pembacanya di semua buku-bukunya itu. Kalian harus hidup benar, sempurna, 100% kalau mau masuk surga. Ini sebetulnya inti pengajaran Eros Sabdono yang merupakan ajaran sesat yang melawan Alkitab, melawan tulisan-tulisan Paulus di Efesus, di Galatia, dan sebagainya yang mengatakan bahwa manusia diselamatkan hanya oleh anugerah Allah lewat iman, dan perbuatan baik itu tidak punya andil 1 titik pun untuk masuk surga. Jadi kira-kira seperti itu Pak, ajaran Pak Eros Sabdono yang keliru Pak. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Oke. Ya, langsung saja berikutnya. Yang kedua dari Samuel Chandra, yang sementara Raisen juga. Silahkan. Iya, jadi saya mau bertanya itu bagaimana untuk menjawab bantahan orang seberang ya Pak ya, yang katanya Yesus itu di Matius yang mau saya waktu saya baca Yesus itu keturunan Daud, keturunan Abraham gitu, sama itu katanya itu anak Yusuf gitu. Padahal kan kita tahu ya ditutup dengan Yesus itu ternyata dikandung dari Roh Kudus gitu, tapi mereka masih membantah gitu pernyataan seperti itu. Itu kan mereka selalu kan pesa posisinya memakai ayat-ayat sebelumnya di exegesis gitu. Itu untuk menjawab mereka gimana ya Pak? Seperti itu. Ya. Kalau mengenai keturunan Daud, keturunan Adam, tidak masalah. Memang Yesus adalah keturunan Daud, dia adalah tunas Daud ya, keturunan Daud. Dan justru itu ketika dia disebut sebagai keturunan Daud, dia anaknya lahir dari Maria dan seterusnya, itu membuktikan Yesus adalah manusia. Jadi semua argumentasi yang bicara tentang Yesus adalah memiliki silsilah manusia, keturunan Daud, dia lahir dari seorang perawan, itu bukan untuk membantah keilahian Yesus, tidak. Itu untuk menyatakan bahwa dia itu adalah manusia. Jadi kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus untuk membantah keilahian Yesus. Tidak bisa seperti itu. Atau sebaliknya, kita pakai ayat-ayat tentang keilahian Yesus untuk membantah bahwa Yesus bukan manusia. Ini adalah cara-cara yang saksi Yehova yang salah, yang keliru, mengajar sesat. Jadi kita harus terima kedua kelompok teks tersebut. Ada ayat-ayat memang yang menyatakan Yesus manusia, dia lahir dari Maria, bertumbuh dewasa, disunat hari 8, berada di bait suci, berdebat dengan orang Farisi, itu kemanusiaannya itu sampai mati disalib. Tapi ada ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Dia adalah Allah. Firman itu, Logos itu adalah Allah. Yesus setara dengan Allah. Yesus anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Nah, kita harus terima kedua kelompok itu dan jangan membenturkan kedua itu. Jadi bisa. Kita akan jatuh di dalam kesesatan. Lalu Bapak tadi katakan Yesus anak Yusuf. Saya sudah katakan tadi ya. Yusuf tidak melahirkan atau tidak punya andil di dalam kelahiran dari Yesus, tidak. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Tadi Bapak tanya. Jadi dia itu lahir dari anak darah, lahir dari Maria. Jadi tidak ada campur tangan Yusuf di sana.
kelahiran dia itu disebut sebagai lahir dari anak darah Maria, perawan, dari seorang perawan yang namanya Maria. Itu membuktikan dia tidak punya natur dosa. Jadi dia tidak berdosa. Tapi tidak cukup seperti itu sebetulnya. Yang pertama, bukti bahwa Yesus tidak berdosa, dia itu adalah Allah, mulanya kan Allah, kemudian dia menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, apakah dia berarti dia berdosa? Tidak bisa, karena ini Allah. Yang menjadi manusia ini Allah. Jadi ketidakberdosaan itu ada tercakup di sana karena dia yang menjadi manusia ini adalah Allah. Tapi yang kedua, dia dilahirkan oleh seorang perawan, anak darah. Ini juga penting. Lahir dari seorang anak darah, tanpa campur tangan Yusuf, tanpa hubungan seksual, membuktikan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak memiliki natur dosa. Tapi belum cukup sampai di situ. Seperti yang Pak Samuel katakan tadi, Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini penting juga. Kenapa dia dikandung dari Roh Kudus? Jadi fungsi Roh Kudus itu untuk menjaga Yesus di sana. Sejak pembuahan di janinnya Maria, itu terus dijaga sampai seterusnya, sampai Yesus lahir, terus seterusnya. Dia terus diurapi oleh Roh Kudus, sehingga dia tetap ada di dalam kesucian. Nah, ini bukti Yesus suci karena apa? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, dia lahir dari anak darah, seorang perawan. Yang ketiga, dia dikandung oleh Roh Kudus. Ketiga hal ini membuktikan Yesus suci. Nah, teksnya ada banyak yang menyatakan Yesus suci ya. Di Korintus dan sebagainya yang mencatat tentang kesucian Yesus. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari pertanyaan Pak Samuel. Kalau masih kurang bisa karena saya agak lupa yang lain. Apakah sudah cukup atau gimana tuh? Oke Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Samuel dan Pak Abe juga yang telah memberikan jawaban dengan sangat baik. Langsung lanjut saja kepada penanya yang ketiga, Gary, dengan Mas Gary. Diberikan ruang untuk bertanya. Oke, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Pak Albert, yang menjadi pertanyaan saya ini malam, apakah pribadi Allah memang sudah terpisah dari mulanya menjadi 3 bagian, menjadi 3 pribadi, dan pada saat kita di surga nanti, apakah 3 pribadi ini yang kita lihat, ataukah hanya 1 pribadi yang berdiri di surga nanti? Terima kasih. Ini so menuju ke Tritunggal ya, doktrin Tritunggal. Jadi tidak fokus ke kristologi lagi. Tapi tidak apa-apa. Oh, maaf Pak. Oh, ngomong-ngomong saya baru masuk sih. Oh ya, jadi makanya nggak dengar dari awal. Jadi kita bahas sekarang ini adalah kristologi tentang Kristus. Oh. Tapi tidak apa-apa. Kalau tadi ditanyakan apakah sejak mula ada 3 pribadi yang terpisah ya dari Allah Tritunggal. Nah, jadi sejak awal memang ada 3 pribadi. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu bentuk jamak. Itu indikasi pertama, indikasi awal menurut saya yang harus kita curigai. Teks itu harus kita curigai, Kejadian 1:26. Karena ada kata kita di sana. Kita itu siapa sebetulnya? Itu kan ada bentuk jamak. Kata ganti orang bentuk jamak situ. Tapi kalau kita mau melihat di Kejadian itu, kita baca konteksnya semuanya masih belum jelas. Siapa yang dimaksud dengan kata kita di dalam teks itu? Maka kita harus cari bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang menjelaskan hal itu. Kalau di Perjanjian Lama memang kurang jelas. Memang ada sih ayat-ayat yang mengindikasikan itu. Misalnya dalam sebuah kitab kitab para nabi yang mengatakan Tuhan mendatangkan hujan belerang, Yahweh mendatangkan hujan belerang berasal dari Tuhan di langit. Nah, ini ada indikasi ada 2 pribadi di sana. Tapi masih kurang jelas. Kita mesti lihat di Perjanjian Baru. Doktrin Tritunggal itu tidak hanya dibangun dari sebuah teks saja, tidak. Tapi dibangun dari banyak teks dalam Alkitab, mulai dari PL sampai PB, lalu kita kumpulkan semua itu, kita ramu sedemikian rupa, mengerti sedemikian rupa, maka muncul yang namanya doktrin Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1 tadi kan dikatakan ya, firman itu bersama Allah, bersama Bapa. Tapi firman itu dibedakan dari Bapa, karena ada kata bersama di sana. Maka ada 2 pribadi di sana, yaitu Sang Logos dengan Bapa. Ini sudah berlangsung kekal di masa lampau itu. Jadi memang ada 2 pribadi, termasuk Roh Kudus juga. Merupakan pribadi ketiga yang berbeda dari Bapa dan Anak. Jadi kalau ditanya apakah ketiga pribadi itu sudah ada sejak kekekalan? Ya,
Tiga pribadi itu sudah eksis dari kekekalan di minus tak terhingga. Tapi mereka tidak terpisah. Tadi Pak Gary menyinggung tentang keterpisahan tiga pribadi. Tidak terpisah mereka. Ketiga pribadi ini tidak pernah satu saat di titik tertentu mereka berpisah. Tidak. Misalnya suatu ketika anak ini berpisah daripada Bapak, pribadi Bapak, dari Roh Kudus. Tidak seperti itu. Pak Abe, mic-nya mati, Pak. Oke, sorry. Jadi ada sebuah ajaran yang diajarkan oleh pendeta Dr. Suhento Liau. Suhento Liau ngajar begini, dia waktu dia bahas tentang Tritunggal, dia bilang, waktu Yesus menjadi manusia, dia menyoroti Yohanes pasal 1 ya. Yesus menjadi manusia, maka anak itu bisa terpisah dari Bapa. Bapa itu ada di sorga. Kemudian anak menjadi manusia, anaknya di dunia, bapaknya di sorga. Roh Kudus mana? Di sono, dibilang tuh. Di sono. Nah, dia bilang kalau kita sebagai manusia, kita tidak bisa seperti itu katanya dia. Tidak bisa memisahkan pribadi. Kita kan terdiri atas tubuh, jiwa dan roh dia bilang ya. Trikotomi, dia percaya trikotomi. Saya tidak percaya trikotomi. Oke lah kita ikuti dia. Dia percaya tubuh, jiwa dan roh. Kita tidak bisa memisahkan salah satunya ini. Tubuh kita ada di Palu misalnya, roh saya ada di Manado, ada di Tomohon, atau jiwa saya ada di Amerika. Tidak bisa seperti itu. Tapi Allah dia bilang bisa seperti itu dia bilang. Bapa ada di surga, anak di dunia, Roh Kudus ada di sono, di sebelah sana. Ada keterpisahan? Tidak bisa seperti itu. Alkitab jelas menyatakan tidak ada keterpisahan dalam tiga pribadi. Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dalam Injil Yohanes ada banyak teksnya itu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Roh Kudus juga ada di kedua pribadi itu. Sebaliknya, kedua pribadi itu ada dalam Roh Kudus. Jadi saya sangat setuju dengan ajaran daripada gereja Yunani ya, gereja Timur. Mereka mencetuskan sebuah istilah yang disebut dengan perikoresis. Perikoresis itulah keberdiaman mutual di antara ketiga pribadi. Jadi ketiga pribadi ini saling mendiami, saling meresapi dalam tiga pribadi itu. Tiga-tiga ini bukan terpisah, tapi mereka saling mendiami satu sama lain. Itu disebut dengan perikoresis. Dan itu benar, karena memang mereka tidak bisa terpisah, karena mereka Allah kok, bagaimana bisa terpisah? Allah itu mempunyai satu atribut yang disebut dengan omnipresent, maha ada. Dia bisa hadir dimanapun, di segala pelosok, di segala sudut dunia ini dia ada di sana. Dan mereka tidak pernah terpisah. Mereka berperikoresis di sana. Jadi tidak ada keterpisahan di antara ketiga pribadi itu. Begitu, Pak Giri. Ya, Pak Giri bagaimana Pak Giri? So terjawab atau belum itu? Atau masih ada yang lain saya lupa? Saya ini penglupa orangnya. Moderator mungkin buka yang DP mic itu tak kunci. Ini ya. Oke, bisa kedengaran. Tadi kan saya bertanya dari awal dan Bapak sudah menjabarkannya dengan jelas. Sekarang ada yang terakhir yang Bapak belum jelaskan. Okay. Bagaimana keadaan kita di surga nanti? Keadaan yang kita lihat, apakah memang tiga pribadi atau hanya ada satu pribadi yang berdiri di tata surga nanti, Pak? Oke. Terima kasih. Itu bagi saya itu sebuah misteri ya, sesuatu yang tidak bisa kita pahami secara sempurna ya. Kenapa? Karena kita belum ada di surga ya. Nanti kalau orang ada di surga baru kita bisa pahami secara baik di sana. Tapi kalau kita baca di Wahyu dan kitab-kitab di Wahyu ya, itu dikatakan bahwa di surga itu ada satu tahta kan. Cuma ada satu tahta di sana di surga, bukan ada tiga tahta. Tidak. Tahta Allah dan tahta anak domba katanya. Tapi cuma satu tahta di sana. Tapi apakah kita akan melihat tiga pribadi itu berjejer secara literal, lalu kita menyaksikan seperti itu, Pak? Menurut saya tidak seperti itu juga. Di kitab Wahyu itu banyak sekali simbol-simbol yang sangat sukar untuk kita pahami. Jadi bagaimana kita bisa memahami secara benar, nanti kalau kita mati masuk sana baru kita bisa pahami secara benar. Jadi tapi Alkitab mengatakan kita akan face to face. Kita akan bertemu muka dengan muka bersama Allah kita di surga. Apakah kita akan melihat ketiga pribadi nanti
berjejer di situ lalu kita ketemu mereka, nggak bisa dijelaskan lebih jauh lagi menurut saya. Saya tidak paham seperti itu. Saya tidak bisa masuk ke ranah itu lebih dalam lagi. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih ya. Yuk. Terima kasih penanya, terima kasih sekali lagi Pak Abe. Karena meskipun dalam topik kristologi, sedikit-sedikit kita telah mendapatkan ilmu lebih lagi mengenai Trinitas. Dan kemudian Pak ada masuk pertanyaan. Kali ini hanya dalam grup chat. Yang pertama itu dari nama Zoom A.H. Mungkin akan saya bacakan saja. Pak, bagaimana membantah teori gnostik Frank Donald yang berdasarkan Filipi 2? Apakah kita bisa membantah dengan teks dan konteks ayat yang dia gunakan? Oke. Ya, bisa, Pak? Bisa. Saya buka Alkitab dulu ya. Bisa buka Alkitab, Mbak Price? Ya. Oh. Bisa tampilkan Alkitab supaya kita lihat teksnya. Filipi pasal 2. Saya lupa tadi. Oh maaf Pak, yang ada Alkitab ternyata di laptop sebelah. Oh sebelah ya. Iya, jadi kita lihat Filipi pasal 2. Itu memang menjadi salah satu dasar daripada Franz Donald untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa dan karena itu dia bukan Allah. Termasuk Erastus Sabdono juga pakai ayat itu menjelaskan kenosis. Yesus dihilangkan semua memorinya, kesadaran jadi 0, jadi 0, lalu dia menjadi orang. Aduh, kacau sekali Pak Erastus Sabdono ini. Filipi pasal 2 ayat ke-6, mulai ayat 5 lah supaya jelas. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, kata mengosongkan diri yang mereka soroti. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi ayat 7 yang disoroti oleh Franz Donald ataupun Pak Erastus Sabdono, kata-kata mengosongkan diri itu. Jadi menurut Pak Erastus Sabdono, mengosongkan diri kenosis itu berarti Allah itu menanggalkan sisi keilahiannya dia kosong. Nah, makanya kalau saya baca dalam buku-bukunya itu, waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, yang ditekankan Pak Erastus Sabdono di sana adalah sisi kemanusiaannya. Saya tidak pernah melihat dia berbicara keilahian Yesus pada waktu dia menjadi manusia. Jadi penekanan yang utama yang ditekankan adalah kemanusiaan daripada Yesus. Nah, Franz Donald pakai ayat ini juga. Karena Yesus mengosongkan dirinya, lalu di ayat 6, ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, milik yang harus dipertahankan, ini ayatnya. Milik yang harus dipertahankan ditafsirkan, diterjemahkan oleh Franz Donald sebagai merampas. Jadi keadaan Yesus dalam rupa Allah itu tidak dirampas oleh pada Yesus, sehingga dia sebetulnya tidak setara dengan Allah, Franz Donald. Maka dengan demikian Yesus itu bukan Allah. Ini menurut Franz Donald di ayat 6. Nah, kita harus melihat konteks apa maksudnya ayat 7 itu ya, mengosongkan diri itu maksudnya apa? Dalam memahami sebuah teks kita tidak boleh menyoroti satu ayat saja lalu kita ambil ayat itu lalu kita aminkan, kita telan mentah-mentah seakan-akan teksnya berbicara seperti itu. Kita langsung mengambil kesimpulan dari satu teks. Itu adalah sebuah prinsip penafsiran yang salah. Dalam hermeneutik ada dikenal sebagai salah satu prinsip dalam hermeneutik kontekstual. Memahami sebuah ayat tidak boleh melepas dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, termasuk ayat-ayat di kitab-kitab lain, termasuk di Perjanjian Lama. Misalnya kita bahas PB, mesti lihat juga PL bagaimana bicara ayat itu. Jadi ada sebuah metode dinamakan sebagai intertekstualitas. PB dipahami bersama PL atau sebaliknya PL dipahami bersama PB. Tidak boleh kita menyoroti satu teks itu saja. Makanya saya singgung lagi Pak Mangapul ya. Waktu Pak Mangapul membahas
Yohanes 3:16, ya dia bilang, oh harus cari ahli biblika, yang harus bahas itu ayat, tidak boleh lari kemana-mana, tidak boleh lari ke Kolose, tidak boleh lari ke tulisan-tulisan Paulus. Nah, itu salah prinsip penafsiran salah. Memahami sebuah ayat, kita harus menghubungkan dengan ayat lain yang berkaitan dengan teks tersebut. Itu sebuah keharusan menurut saya dalam hermeneutik. Kalau kita hanya menyoroti suatu teks saja, hanya fokus di titik itu, tidak peduli kita tinjau gramatikanya seperti apa, kayak sehebat apapun, tetap keliru. Itu bisa melawan ayat-ayat lain. Bagaimana Filipi 2 ayat 7? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 7 kan bilang begitu. Nah, kata mengosongkan diri ini bukan berarti keilahian Yesus itu ditanggalkan. Tidak. Mulanya kan logos itu adalah Allah. Logos bersama Allah. Logos itu adalah Allah. Waktu dia inkarnasi di ayat 14 dikatakan, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Lalu dikaitkanlah dengan ayat 7 ini. Maka waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan keilahiannya. Atribut-atribut keilahiannya ditanggalkan semua di surga, lalu dia menjadi manusia 100% tanpa keilahian. Kalau kita memahami seperti itu akan menentang ayat yang sebelumnya. Kita lihat satu ayat sebelum ayat 7, yaitu ayat 6. Ayat 6 bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seperti kan kata rupa Allah. Kata rupa Allah sudah saya singgung tadi ya. Itu dari kata Yunani morphe, morpheteu. Rupanya Allah. Kata morphe, kata Yunani morphe itu menunjuk secara hakikat. Yesus itu sehakikat dengan Allah. Hakikat yang tidak berubah, itu artinya kata morphe. Maka ketika dikatakan Yesus adalah dalam rupa Allah, berarti dia sehakikat dengan Allah dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dikuatkan dengan kata huparkon di kata being ya, huparkon di yang walaupun ya dalam itu dari kata huparkon, menunjuk pada suatu keadaan yang tidak berubah. Jadi kata rupa itu sendiri menunjukkan Yesus sehakikat dengan Allah yang tidak berubah. Sekali dia sehakikat dengan Allah itu tidak ada perubahan sama sekali. Dalam rupa Allah berarti dia ada sendiri yang tidak berubah. Allah yang tidak berubah. Ayat 6 sudah dikatakan Yesus itu adalah Allah yang tidak berubah. Bagaimana mungkin di ayat yang ke-7 dia kemudian mengosongkan diri, ditafsirkan bahwa keilahiannya itu ditanggalkan. Dan mungkin seperti itu, ya kan menentang ayat yang ke-6. Dia ada dalam morfenya Allah, dalam rupanya Allah. Lalu selanjutnya dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang dipertahankan. Artinya apa? Jangan diartikan bahwa dia tidak setara. Tidak. Farjuna mengatakan melalui ayat ini Yesus tidak setara. Salah paham dia. Tidak menganggap kesetaraan. Berarti dia sudah setara sejak mulanya dengan Allah. Dia menunjukkan keilahian secara full di dunia. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Makanya dia harus jadi orang dulu, menjadi manusia. Jadi kata-kata mengosongkan diri, lihat konteksnya. Di ayat selanjutnya disebut ya, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan telah sampai mati bukan sampai salib. Mati di kayu salib. Ayat 7 ya. Mereka mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kata-kata kenoo di sana, kenosis di sana itu maksudnya itu bukan sebuah pengosongan sesuatu. Misalnya keilahiannya itu dikosongkan, tidak. Justru merupakan penambahan. Karena kalimat selanjutnya mengatakan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Jadi pengosongan itu tidak berbicara tentang eliminasi atribut tertentu dari Allah, dieliminir atribut tertentu dari Allah, dikosongkan, tidak. Tapi justru merupakan penambahan. Yaitu apa? Menjadi rupa seorang hamba menjadi manusia. Kemanusiaan. Jadi hakikat atau natur kemanusiaan itu ditambahkan. Jadi kita mesti memahami kata-kata kenosis, peristiwa kenosis di sana menurut konteksnya. Itu bukan sebuah pengosongan daripada atribut keilahian, tapi justru penambahan. Dia mengambil rupa manusia menjadi hamba dan seterusnya. Jadi ada hakikat yang baru yang ditambahkan di dalam pribadi sang logos. Ya, jadi satu pribadi ya. Yang kita salah paham. Sang logos itu adalah merupakan suatu pribadi yang sudah ada bersama Bapa. Jadi manusia tidak menambah pribadi yang kedua, tidak. Dia tidak mengambil pribadi manusia. Tapi yang diambil adalah natur, hakikat manusia itu ditambah dalam satu pribadi. Sehingga sekarang Yesus itu menjadi dua hakikat, Allah dan manusia, di dalam satu pribadi. Jadi
menafsirkan ayat 7 dalam Filipi 2 ini harusnya seperti itu. Kalau kita memahami Yesus itu bukan Allah, tidak setara dengan Allah, dia mengusulkan keilahiannya, menentang ayat 6. Dia adalah morfenya Allah, dalam rupanya Allah, yang sehakikat dengan Allah, yang tidak ada perubahan di sana. Lalu ayat yang ke-7, konteksnya justru penambahan, bukan pengurangan sisi keilahian daripada Yesus. Ya, begitu menurut saya. Jadi First Donald itu salah memahami teks ini, termasuk Pak Heru Sabdono salah tafsir dia terhadap ayat tersebut. Nah, itu kita belum kaitkan dengan ayat lain. Tulisan Yohanes, tulisan Paulus menyatakan Yesus adalah Allah. Kalau dia sudah adalah Allah yang sejati, kemudian apakah bisa di suatu saat dia tidak menjadi setara lagi dengan Allah? Itu omong kosong, karena dalam diri Allah tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Yesus tetap sama kemarin, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin jawabannya sederhana bahwa bisa, ya Pak. Asal ditafsirkan dengan benar. Ya. Bagaimana penanya? Apakah ada respon mungkin dari A.H? Kak, mungkin data keluar yang penanya karena koneksi jaringan. So, tidak ada partisipan. Oh iya. Mungkin akan lihat dalam cuplikan sebentar saja, jadi langsung lanjut saja. Sekali lagi masih dalam grup chat, ada juga pertanyaan yang masuk dari Shalom Sinaulan yang akan saya bacakan sendiri lagi, Pak. Izin bersaya, pertanyaan saya itu dari Shalom, mengenai pengajaran sesat. Bagaimana kita mengetahui ajaran orang tertentu sesat? Bisa jadi orang tersebut hanya salah saja di dalam memberi pengajaran. Berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi bahwa salah belum tentu sesat, tapi sesat sudah pasti salah. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Ya, betul. Jadi salah belum tentu sesat, sesat belum tentu salah. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara salah dan sesat ini? Kita mesti cari tahu apa doktrin yang inti di dalam kekristenan. Doktrin yang fundamental itu apa? Saya sudah sempat sebut tadi. Yang fundamental yang menjadi inti dalam kekristenan, yang tidak boleh kita berbeda di titik itu. Kalau kita berbeda pasti sesat. Pertama, kristologi. Ini yang kita bahas ini. Kedua, Allah Tritunggal. Ketiga, tentang bibliologi Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Satu-satunya firman Allah. Yang diwahyukan Allah, satu-satunya firman Allah. Di luar itu bukan firman Allah. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ini. Kemudian keselamatan itu hanya melalui iman. Keselamatan itu adalah anugerah Allah lewat iman pada Kristus. Nah, poin ini adalah ajaran esensi yang fundamental yang tidak bisa kita berbeda di poin ini. Kalau kita berbeda di poin ini, pasti sesat. Jadi cara cari tahu seperti itu. Jadi kita orang mesti cari tahu DP ajaran bagaimana, ajarannya mereka bagaimana. Bagaimana ketika mereka berbicara tentang Yesus, bicara tentang Allah Tritunggal seperti apa, bicara Alkitab seperti apa, bicara soteriologi keselamatan seperti apa. Kalau mereka memahami secara keliru dari yang Alkitab nyatakan, maka mereka sesat. Nah, ada orang mengatakan begini, kita menilai seseorang itu benar atau salah, lihat dari perilakunya katanya, cara hidupnya. Makanya Pak Heru Sabdono kan dalam seluruh khotbahnya itu sangat menekankan perbuatan baik. Gitu. Kalau sudah perhatikan khotbah-khotbahnya, itu melulu yang dia berikan. Perbuatan baik, dia siap ke surga, rindu untuk pulang ke surga dia bilang, tapi caranya bagaimana ya? Berbuat baik. Kalian harus hidup suci kudus, itu terus yang ditekankan. Nah, berdasarkan itu orang mengatakan, oh berarti ajaran Pak Heru itu sebetul katanya. Benar berarti ajaran Pak Heru berdasarkan perbuatan baiknya itu hebat sekali ini orang. Maka dia itu pengajar yang benar. Nah, orang-orang di Facebook begitu ketika saya diskusi dengan mereka, beberapa teman saya juga itu yang di Palu juga dia, di Sulawesi Tengah juga. Dia pengikut setia dari Pak Heru Sabdono. Dia tidak mau menyoroti tentang doktrin-doktrinnya yang dipercaya Pak Heru Sabdono, tapi lihat bagaimana kelakuannya Pak Heru. Lihat bagaimana isi pengajarannya berkaitan dengan moralitas. Mentang-mentang dia sudah mengajarkan moralitas dengan baik, yang hebat, bagus sekali, berarti kesimpulannya ajarannya itu betul. Nah, itu salah. Salah. Kita tidak bisa melihat perilaku seseorang untuk menyatakan dia pengajar yang benar. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita hanya menyoroti sisi perilakunya, saudara bisa bandingkan dengan orang Buddha ya. Orang Buddha itu apa? Oh, baiknya luar biasa orang Buddha itu.
Setahu saya orang Buddha itu baiknya luar biasa, saksi Yehova. Itu baiknya luar biasa saksi Yehova. Bahkan mereka memberikan buku-buku mereka secara gratis. Saya sering kali ketemu dengan saksi Yehova, mereka berikan saya buku-buku mereka itu secara gratis ke saya. Saya punya banyak sekali buku-buku saksi Yehova. Mereka beri secara gratis. Mereka orang baik sekali dan menekankan sisi perbuatan baik itu sendiri untuk mencapai ke surga. Nah, apakah itu bukti bahwa mereka itu pengajar yang benar? Tidak, mereka sesat. Jadi sesat itu bukan dilihat dari perilaku mereka, cara mereka atau isi ajarannya yang berhubungan dengan moralitas, tidak. Tapi bagaimana ketika mereka bicara tentang kristologi, tentang Allah Tritunggal, tentang soteriologi, tentang bibliologi, tentang keselamatan. Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau mereka mengatakan ada juru selamat lain di luar Yesus, itu salah. Bukan hanya salah, sesat. Maka kita jangan pernah takut mengatakan mereka yang mengajarkan hal itu sebagai sesat. Yesus bukan Allah, sesat. Allah Tritunggal itu, mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Seperti Samuel Siaan mengatakan, Yesus adalah Bapa itu sendiri, satu pribadi. Tritunggal itu satu pribadi. Sesat. Keselamatan tidak hanya melalui iman, plus perbuatan baik. Sesat. Nah, jadi kita melihat ajarannya, menilai seseorang itu benar sesat dari ajarannya dia, bukan dari perilakunya dia. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi bertanya kepada penanya. Shalom. Ada? Ya, mungkin sudah tidak ada di Zoom karena jaringan. Terima kasih Pak. Jadi masih ada juga pertanyaan dari grup chat. Pertanyaan selanjutnya dari Darman Surbakti, Pak Darman. Oh, kembali bertanya Pak. Tadi kan sudah penanya paling pertama dan kembali lagi bertanya sekarang lewat grup chat. Gereja tempat saya beribadah beraliran Calvinis. Tapi masih ada majelis dan jemaat yang percaya bahwa keselamatan itu karena percaya kepada Yesus dan perbuatan baik kita. Saya sudah sampaikan bahwa keselamatan itu hanya karena iman percaya kita kepada Yesus melalui anugerah-Nya, tetapi masih ada juga yang belum menerimanya. Bagaimana sikap kita terhadap hal ini? Terima kasih. Ya, jadi memang Calvinis percaya tentang itu. Ketika bicara tentang keselamatan, Calvinis memahami keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah lewat iman. Makanya ada semboyan para reformator mengatakan sola fide, hanya melalui iman. Jadi keselamatan itu hanya kita beroleh ketika kita percaya kepada Kristus, datang kepada Kristus, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini memang penekanan daripada Calvinisme ketika bicara tentang soteriologi. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia beraliran Calvinis, tapi soteriologinya seperti itu, menambah plus perbuatan baik, nah dia dipertanyakan apakah dia seorang Calvinis sejati atau tidak. Menurut saya dia bukan seorang Calvinis dan gereja tersebut bukan gereja Calvinis. Nah, apa dasarnya Calvinis mempercayai keselamatan hanya oleh iman? Itu teksnya banyak sekali. Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Paulus menekankan kita selamat karena Allah yang menganugerahkan kita, yang memberikan kasih karunia kepada kita, dan itulah iman itu sendiri. Jadi iman itu adalah anugerah Allah. Itu bukan usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Iman itu adalah kasih karunia Allah. Jadi Tuhan memberikan iman kepada kita, dan orang yang diberikan iman itu, dia pasti akan datang kepada Kristus. Ini ajaran Calvinisme. Ini masuk dalam poin irresistible grace ya. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Poin keempat ya. Tulip. Poin keempat daripada tulip Calvinisme. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan iman kepada seseorang, ketika Tuhan memilih seseorang, maka dia akan bekerja dalam diri orang itu, mengaruniakan iman kepada orang tersebut, dan orang tersebut pasti akan datang kepada Kristus. Tidak bisa ditolak anugerah Allah tersebut. Iman tersebut yang sudah diberikan Allah tidak bisa ditolak. Dia pasti akan datang kepada Kristus, dia pasti akan percaya kepada Kristus. Jadi Allah turut bekerja sedemikian rupa sejak awal, sejak dia memberikan anugerahnya pada orang itu, memberikan iman sampai seterusnya, sampai dia dilahirbarukan oleh Roh Kudus,
sampai dia sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dan keselamatan itu dijaga secara sempurna oleh Allah Tritunggal bahkan. Jadi semua orang-orang yang diberikan kepada Yesus itu dijaga baik oleh Yesus, Bapa maupun Roh Kudus, dipegang oleh ketiga pribadi itu. Maka keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Jadi Calvinisme percaya bukan hanya keselamatan karena iman, tapi bahwa keselamatan itu dijamin secara kekal oleh Allah Tritunggal, dan tidak pernah ada satu titik tertentu di mana orang tersebut yang tadi mulanya sudah percaya, mendadak dia menolak Yesus, murtad. Nah, itu omong kosong. Kalau ada orang mengatakan dia sudah percaya Yesus kemudian dia murtad, dia bukan orang Kristen sejati. Dia pasti bukan umat pilihan. Dia pasti Kristen KTP. Kenapa? Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus, maka imannya itu akan terus dia pertahankan sampai menjelang akhir hidupnya. Dia terus akan berada di dalam Kristus dan tidak pernah kehilangan keselamatan. Jadi keselamatan dalam Calvinisme seperti itu. Selamat hanya oleh iman. Maka kalau gereja saudara mengatakan keselamatan harus plus perbuatan baik, ya itu tidak tergolong dalam Calvinisme. Gitu. Pak Darman, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada yang ingin saya tambahkan. Oke. Sebetulnya bukan gerejanya yang tidak beraliran Calvinis, tetapi pemahaman majelis banyak yang tidak menerima ajaran Calvinis. Oh ya. Kemudian yang saya sesalkan, para hamba Tuhan yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan penerangan itu sangat minim sekali, Pak. Jadi sementara saya artinya kan bukan seorang hamba Tuhan yang berkompeten di gereja tersebut, artinya apa yang saya sampaikan karena itu bukan dari hamba Tuhan dalam tanda kutip pendeta yang memberikan penjelasan, mereka tidak bisa menerima begitu saja apa yang saya sampaikan. Hanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Oh ya, memang betul Pak. Memang kalau biasanya Pak, kalau kita tidak sekolah teologi, itu orang pandang enteng sama kita. Mereka pasti akan menganggap remeh kita. Sama seperti saya. Saya juga sebetulnya boleh dikatakan, ya memang saya sempat masuk sekolah teologi STT ya. Saya masuk di STI. Saya ini masuk STI karena ada kelas malam Pak. Ada kelas malam di Palu bagi orang-orang yang bekerja. Karena saya tidak bisa sekolah secara reguler, masuk pagi ada di Palu, STI Palu ada. Cuma karena saya bekerja juga, sehingga saya pilih jam malam. Jadi ada kelas non reguler malam hari. Saya masuk di sana. Saya langsung masuk semester 7. Karena saya mau sistemnya mengumpulkan SKS saja, kumpul SKS. Semester 7 nanti balik lagi ke semester 1. Cuman karena kuotanya tidak cukup, minimal orang sekolah malam harus 10 orang. Karena kuota tidak cukup, hanya saya tak berhenti. Sampai sekarang saya berhenti, tidak terus lagi sekolah teologi. Nah, orang-orang biasanya kalau kita ngomong, mereka pasti akan melihat, kamu ini sekolah teologi apa enggak? Atau kamu sekolah teologi di mana? Jadi ada tingkatan. Kamu sekolah teologi apa tidak? Yang kedua, kamu sekolah di STT mana? Yang kemudian, yang ketiga, sudah sampai S berapa? S1, S2, atau S3 kamu? Ini yang ditekankan oleh Pak Mangapul Sagala. Sorry ya, saya singgung Pak Mangapul Sagala. Jadi Pak Mangapul Sagala melihat di dalam poin itu. Seseorang yang mengajarkan firman Tuhan, kalau dia bicara firman Tuhan di YouTube kayak atau di mana, di webinar seperti ini, minimal dia mesti S1. Mesti sekolah teologi. Kalau enggak seperti itu, jangan dengar DP omongan. Kita enggak usah dengarkan dia, karena dia tidak belajar secara formal di bangku teologi. Di satu sisi, anggapan seperti itu memang betul. Memang betul. Sekolah teologi itu memiliki peranan yang penting di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya harus, sekolah teologi memang sebuah keharusan. Saya tidak menolak sekolah teologi, harus. Tapi pengertian firman Tuhan bukan hanya didapati dari bangku sekolah teologi. Tidak. Itu bisa kita dapat dari buku-buku. Makanya saya banyak sekali membeli buku ya. Buku saya ini sudah lebih dari 100 biji ya. Banyak sekali dari berbagai topik. Saya memang tidak sekolah teologi. Saya cuma 1 semester sekolah di STT. Tapi saya belajar dari buku-buku teologi yang bertanggung jawab, yang bagus. Bahkan bukan dari kalangan reform saja,
Saya punya dari buku Dogmatika Bavinck, terus dari teolog-teolog Reform John Owen, Cornelius Van Til saya punya juga, Sistematika Pengantar Teologi Sistematik Van Til saya punya juga. Saya bukan hanya belajar dari teolog-teolog Reform, tapi juga teolog-teolog non-Reform, Injili, dispensasional, Charles Ryrie, Walford, saya juga punya buku. Buku Kristologinya Walford saya punya. Yesus Kristus Tuhan kita, yang diterpukan yakin itu. Nah, saya belajar dari buku-buku. Buku-buku, termasuk saya punya guru-guru yang banyak. Saya sudah sempat singgung tadi ya. Bukan cuma pendeta Budi Asali, guru saya. Dr. Stanley Paparang dari ACC, itu guru saya juga. Bonar Lumban Raja, kalau saya bermasalah di Yunani, saya WA. Pak Bonar, dia dosen di STI di Medan. Saya juga sering bertanya kepada dosen di Saat, Pak Christian Sulistyo. Kalau saya terbentur satu teks, saya kirim WA ke dia. Saya bersyukur saya memiliki WA mereka dan mereka orang baik. Mereka adalah dosen-dosen teologi yang sangat baik, termasuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali itu kalau saya mau tanya apapun kepada dia, Dela Deni, pakai WA aja, nggak usah repot-repot kemana-mana. Saya cuma ketik WA sama dia, Pak Budi, mana ayat ini? Dia langsung jawab di sana. Biasanya memang dia tidak jawab panjang-panjang kok karena WA. Saya cuma butuh satu kata atau satu kalimat dari Pak Budi Asali. Misalnya, Yesus itu Allah atau manusia? Dia bilang, Allah dan manusia. Nah, dari kata-katanya itu saya cari di buku. Ayat-ayatnya mana? Yesus ada Allah, ayatnya mana? Manusia, ayatnya mana? Saya hanya meminta fatwa dari dia, satu kalimat pendek saja, tidak perlu panjang-panjang. Lalu saya kembangkan sendiri. Jadi, saya belajar dari buku-buku teologi, dari banyak guru-guru di Indonesia, dosen-dosen STT, maka apakah dengan demikian, walaupun saya tidak sekolah teologi, walaupun saya belum S1 secara formal, lalu saya dilarang untuk bicara teologi. Itu aturan dari mana? Nah, orang seringkali beranggapan seperti itu. Mereka pernah enteng kan? Mentang-mentang tidak sekolah teologi, ya sudah, kita tidak usah dengar. Pak Mangapul bilang begitu, kamu belum sekolah teologi, Albert. Kamu baca ini buku Millard Erickson ya, bagus ya. Saya sudah punya bukunya Erickson kok. Buku teologi Erickson, sistematika Erickson itu ada 3 jilid. Bukunya tebal-tebal. Saya sudah punya semua buku Erickson itu. Lalu apakah saya tidak boleh bicara di YouTube? Tidak boleh bicara di Facebook, tidak boleh debat teologi, hanya karena saya belum S1 teologi. Itu aturan dari mana? Jadi kadang-kadang memang orang menganggap remeh seperti itu, Pak Dharma. Tapi menurut saya itu sebuah anggapan yang keliru, yang salah. Walaupun kita tidak sekolah teologi, tapi kalau kita belajar secara serius, kita baca buku-buku, kita punya guru-guru yang membimbing kita, dosen-dosen teologi, tidak masalah kita menyampaikan pengajaran di YouTube, Facebook, seperti ini tidak masalah menurut saya. Seperti itu, Pak. Ya. Sedikit memberi suaranya putus-putus. Miris lagi. Yang paling miris lagi yang terjadi, Pak, dalam buku pelajaran katekisasi di gereja tempat saya beribadah, ada materi mengenai tulip. Nah, tetapi yang mirisnya majelis dan jemaat sendiri pun tidak bisa menerima materi tulip tersebut, Pak. Ini yang membuat saya kadang-kadang merasa miris, Pak. Padahal itu dicatat di katekisasi. Kenapa mereka tidak mau ajarkan? Iya, Pak. Nah, berarti itu gerejanya tidak konsisten, Pak. Mereka kan sudah membuat suatu rule, sebuah aturan, sebuah patokan pengajaran. Di antaranya tulip. Itu sudah tertera dalam buku katekisasi gereja itu. Tapi pertanyaannya mengapa mereka tidak ajarkan? Jadi saya melihat ketidakkonsistenan daripada majelis atau pengajar di sana. Ataukah mereka tidak setuju dengan tulip sehingga mereka menolak tulip itu? Tapi kalau tidak setuju, mengapa itu dimasukkan di dalam buku katekisasi? Kalau memang gereja itu ataupun sinode itu, ketua sinode tidak setuju, ya sudah, buang saja tulip itu. Tidak usah dimasukkan di katekisasi. Tapi kan faktanya itu ada dalam buku tersebut. Mengapa tidak diajarkan? Nah, itu tidak konsisten menurut saya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Darman. Ya. Kembali lagi masih ada, Pak Abib, pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya. Mungkin tinggal 3. Dan yang satu masih di grup chat, yaitu dari Hasontal. Dengan nama Zoom Hasontal, bertanya tentang firman yang menjadi manusia.
Bagaimana mungkin firman yang suci, kudus, bahkan tak bercacat menjadi manusia atau mengambil rupa manusia, sedangkan manusia yang kita ketahui ialah identik dengan keberdosaan, manusia hidup dalam dosa bahkan melakukan dosa. Bagaimana mungkin yang ilahi menjadi manusia itu berarti antara ilahi dan manusia bersatu. Bagaimana hal ini dipahami, Pak? Oh ya, bagaimana mungkin yang ilahi itu yang tidak berdosa bisa menjadi manusia yang berdosa? Mungkin. Bukan hanya mungkin, sangat mungkin. Karena yang menjadi orang ini adalah Allah. Kalau yang menjadi manusia itu adalah binatang misalnya, sapi misalnya mau jadi manusia, itu tidak mungkin. Mustahil itu. Nah, tapi kita melihat sini yang menjadi Allah ini siapa? Sang Logos yang sudah bersama dengan Theos, dia itu adalah Theos itu sendiri, dia itu adalah Allah itu sendiri. Maka ketika dia menjadi orang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Lukas mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi, tentang kesucian tadi dipersoalkan. Saya sudah jawab tadi ya. Yesus adalah Logos di prainkarnasi yang menjadi manusia. Pertama, waktu dia ini adalah Allah, kemudian menjadi manusia. Maka kesucian di sana bisa ditekankan karena dia Allah yang suci jadi manusia. Yang kedua, dia lahir dari perawan. Perawan ini tidak ada terkontaminasi dengan hubungan seksual dengan Yusuf, tidak. Dia lahir dari perawan, buktikan bahwa dia tidak punya anak berdosa. Yang ketiga, dia dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus terus menjaga sang janin di rahim Maria itu seterusnya sampai seterusnya selama-lamanya. Jadi itu yang menyebabkan Yesus tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia lahir dari perawan, Roh Kudus dia dikandung oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan dia tidak berdosa. Jadi apakah itu mustahil? Tidak mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka ketika Allah menjadi manusia, jangan saudara pikir berarti itu tidak masuk akal, bahwa itu ajaran yang salah, yang keliru. Tidak. Tergantung siapa dulu yang jadi manusia. Kalau binatang jadi manusia, mustahil. Atau manusia menjadi manusia lain, mustahil. Kalau Allah yang jadi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Makanya ini posisinya Egy Sujana seperti itu. Dia mempertanyakan, kok Tuhan jadi manusia? Tidak masuk akal bagi dia. Nah ini Pak Egy Sujana seorang profesor, tapi kok bisa membuat statement seperti itu? Bagaimana? Yang menjadi manusia ini Allah, bukan siapa-siapa, Allah. Karena dia maha kuasa, maha sempurna, dan sebagainya. Maka waktu dia jadi manusia, apakah itu tidak mungkin? Tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya begitu. Terima kasih Pak. Bagaimana, ada respon dari penanya? Masih ada di Zoom. Titik Sontal. Ya. Apakah ada respon? Ya, mungkin langsung saja Bapak. Masih ada penanya lagi. Diberi kesempatan langsung kepada atas nama Zoom Chris. Yang ada raise hand, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Nama Chris Legande, ya, tapi saya singkat Chris. Untuk mau bertanya kepada Pak Albert, ya, tadi sepanjang presentasi saya memang memperhatikan apa yang Pak Albert paparkan, dan seputar kristologi tadi, saya bersyukur bahwa apa yang Bapak Albert paparkan itu jelas, dan saya mencoba mencari pertanyaan di sana, tapi saya tidak menemukan pertanyaan, karena saya bersyukur bahwa sekalipun ada pertanyaan, tapi saya sedikit tahu lah. Tapi satu hal yang saya mau tanyakan tentang bagaimana Pak Albert tadi menyinggung seputar limited dan unlimited atonement. Ya mungkin ini saja yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana Bapak bisa memberikan argumentasi yang lain seputar limited atonement selain dari argumentasi Yohanes 3 ayat 16 seputar kata kosmos itu, selain dari argumentasi itu. Ya kalau memang pertanyaan ini sudah terlalu melebar jauh dari topik pembahasan seputar kristologi, ya tidak apa-apa untuk dibahas di sini, yang mungkin ada dalam waktu. Terima kasih. Tergantung tuan rumah ini, apakah saya mau menjawab ini atau gimana nih Pak Ibu, moderator? Karena ini sudah menyimpang dari kristologi, tapi kalau saya diizinkan menjawab, saya bisa menjawab. Gimana nih? Ya mungkin Bapak, karena dari tadi juga banyak yang tertarik dengan materi yang di luar kristologi, sebisanya Bapak saja manfaatkan waktu. Oke.
Ya memang lagi lagi rame ini ya, kubu antara unlimited versus limited ya. Kalau sudah lihat di Facebook, di YouTube sebagainya ramai sekali ya Pak. Mengapul segala ada di posisi unlimited, lalu orang-orang reform di posisi limited. Bahkan malam ini Pak Mengapul kalau tidak salah beliau ada live di YouTube-nya dia untuk membahas Yohanes 3:16 dan mengatakan bahwa beliau mengundang para scholar daripada ahli-ahli PB, lebih khusus ahli dalam kitab Yohanes untuk bergabung dengan beliau pada malam hari ini. Saudara bisa nonton nanti sebentar itu, live-nya itu, untuk membuktikan bahwa Yohanes 3:16 itu bicara tentang limited atonement, penebusan yang terbatas. Nah, memang kalau saya melihat sepanjang presentasi Pak Mangapul sebelum malam ini dia live, saya tidak melihat sebuah eksegese teks yang begitu ketat dari seorang Pak Mangapul Sagala ketika dia membahas Yohanes 3:16. Tidak pernah. Dia hanya mengklaim ini unlimited atonement. Yang reform salah. Pak Budi Asali salah. Pak Deking Gadas, Pak Muriwali, Pak Esra salah memahami Yohanes 3:16. Tapi bagaimana dia memahami Yohanes 3:16 secara eksegetis, tidak ada uraian dari sama sekali. Dia hanya bicara secara umum saja. Bukunya Carson ya, tentang dia bahas tentang kasih Allah, dia membagi kasih Allah itu dalam beberapa 5 kasih Allah atau berapa saya lupa ya. 5 kasih Allah. Dan bagi Carson di dalam Yohanes 3:16 ini itu kasih Allah yang dibicarakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah dalam teks tersebut tidak menunjuk pada orang pilihan. Bagi Carson tidak. Jadi ini tidak bicara tentang limited or unlimited atonement, tidak. Bagi Carson tidak seperti itu. Tapi kata dunia di sini ini menunjuk pada dunia yang bejat, dunia yang berdosa, dunia yang bejat total. Jadi karena Allah melihat dunia sebegitu bejatnya, ya total depravity kan poin pertama dari Katolik. Lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Karena dunia ini bejat. Karena kasihnya besar, dia utuslah anak yang tunggal ini. Maka kata dunia ini bukan menunjuk pada dunia orang pilihan, tidak. Tapi kebejatan daripada dunia ini yang ditekankan oleh Carson. Jadi menurut saya pilih yang mana? Kalau saya ditanya penafsiran mana yang betul, saya lebih memilih penafsirannya Pak Budi Asali. Saya lebih setuju Pak Budi Asali. Karena apa? Kita mesti melihat konteks. Memang konteks itu bukan hanya berbicara tentang konteks dekat, tidak. Konteks itu ada 2, konteks dekat, lalu konteks jauh. Orang-orang seperti Carson itu menggunakan juga konteks jauh. Menurut dia, ketika Yohanes bicara tentang kata kosmos, dunia itu, maka Yohanes memaksudkan dunia orang berdosa di sana. Itu dalam literatur Yohanes menekankan itu. Memang Carson seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan konteks dekat. Kata kosmos itu banyak pengertian. Bahkan di tulisan Yohanes sendiri pun kata kosmos itu diartikan secara berbeda-beda. Nah, arti yang mana yang harus kita terima tergantung konteksnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah. Kasih Allah ini pengertiannya apa? Kita mesti cari tahu konteks dekatnya. Nggak usah terlalu jauh-jauh bicara konteks lain. Ayat yang jauh. Ayat yang ke-16 bagian akhir mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih Allah ini berkaitan dengan orang yang percaya. Di bagian akhir, orang yang percaya. Jadi Tuhan itu mengutus anak yang tunggal karena kasihnya besar, dia utus anak yang tunggal, itu bagi orang yang percaya. Ayat 17 juga ditekankan itu. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan menghakimi dunia. Jadi tujuan pengutusan anak ke dunia itu bukan hakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, kalau kata dunia ini dimengerti semua orang seadanya manusia di dunia, berarti Allah menyelamatkan semua orang. Konsekuensinya seperti itu. Logikanya seperti itu. Itu kan masalah logika. Berarti itu akan jatuh kepada universalisme. Semua orang pasti selamat. Nah, Pak Mangapul di dalam presentasinya mengatakan, jangan kalian menyamakan antara unlimited atonement dengan universalisme. Saya menjadi moderator di antara Pak Budi Asali dan Pak Mangapul. Waktu selesai Pak Mangapul ngomong, saya mengatakan bahwa menurut Pak Mangapul Pak Mangapul tidak setuju dengan istilah unlimited atonement. Dia Dia tidak setuju dengan istilah universal atonement. Jadi jangan pakai istilah itu. Menurut Pak Mangapul sebaiknya unlimited atonement karena universal atonement itu menurut dia itu
bisa disalahpahami, bisa merujuk pada universalisme. Nah, lalu Pak Mangapul mengatakan jangan memahami orang yang unlimited atonement itu adalah universalisme. Itu logika yang salah menurut dia, logika ngawur. Tapi logika itu betul loh. Logika itu betul, memang itu logis. Kalau Allah menyelamatkan dunia dalam pengertian dia menyelamatkan semua orang di dunia, maka konsekuensi logisnya semua orang pasti selamat dong. Kalau begitu, yang menyelamatkan ini siapa? Allah, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Allah yang maha kuasa, yang karya penebusannya sudah sempurna, yang sudah selesai dia kerjakan di kayu salib. Makanya dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh misi karya penebusan itu sudah selesai, sudah finish, selesai. Nah, waktu dia menyelamatkan dunia ini, dia menebus dunia, dia mati bagi dunia. Kalau dunia itu diartikan semua orang, waduh, berarti Yesus menyelesaikan dosa semua manusia. Dia sudah tetelestai bagi semua manusia. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Faktanya ada neraka kok. Ada orang-orang yang akan masuk neraka, ada orang-orang yang tidak percaya Yesus, lalu masuk neraka. Maka teori unlimited atonement itu salah. Bukan hanya bertentangan secara logika, tapi secara kitab suci. Kalau kita menilai dari sisi Alkitab, sangat-sangat bertentangan. Nah, orang-orang yang mengatakan, ini orang-orang Calvinisme ini main logika. Atau ada seorang lagi yang mengatakan, jangan pakai logika. Teman saya ada seorang teman saya di STI juga, dia dosen di STI. Jangan pakai logika kalian itu. Ya. Kalau ajaran Calvinisme ini, kalau secara logika memang masuk akal dia bilang. Itu logis sekali ajaran Calvinisme, Tulip itu. Tapi dia bilang bertentangan dengan Alkitab. Oh tidak, siapa bilang? Calvinisme bukan hanya mendasari pada logika formal, tapi juga kepada kitab suci. Justru logika ini dibangun dari dasar Alkitab. Ini yang dipahami oleh Calvinisme. Calvinisme masuk dulu di Alkitabnya dulu. Bagaimana kata Alkitab, lalu itu dimunculkanlah aspek logisnya itu. Ya seperti itu. Ayatnya banyak sekali, bukan Yohanes 3:16, Yohanes 10 juga ya, Yesus mati bagi domba-dombanya. Dia tidak mati bagi semua orang. Yesus mati bagi orang-orang yang diberikan Bapa kepada dia, termasuk doa terbatas Yesus di Yohanes. Yesus berdoa bagi orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia tidak berdoa kepada semua orang, termasuk Yudas. Dia tidak berdoa bagi Yudas, tapi bagi orang-orang yang diberikan Bapa kepada dia, orang pilihan itu, orang percaya. Jadi argumentasi seperti itu. Dan kalau sudah tanyakan argumen yang lain seperti apa, di PL juga sudah sebetulnya secara tersirat di PL sudah mengisyaratkan limited atonement sebetulnya di PL. Yaitu terlihat dari mana? Terlihat dari ketika seseorang berbuat dosa, pada PL kan itu dia harus datang pada imam, lalu dia sembelih korban ya, hewan domba itu untuk korban penghapus dosa. Dan itu ditujukan bagi siapa? Bagi semua orang? Tidak. Hanya bagi orang-orang tertentu yang datang pada imam itu. Maka ada korban di sana, sembelih hewan untuk pengampunan dosa orang tersebut. Jadi cuma orang-orang tertentu, tidak semua orang. Demikian juga, nah korban dosa domba itu sebagai korban disembelih untuk dosa itu merupakan tipe daripada Kristus. Daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus juga disebut sebagai domba, kan, anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Itu merupakan tipe daripada Kristus. Nah, waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia adalah antitipenya, maka yang tipe tadi itu harus minggir. Kamu itu harus minggir ya. Selesai. Kita sudah tidak percaya lagi korban penghapus dosa lewat sembelih korban hewan. Tidak. Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi orang-orang tertentu, bukan bagi semua orang. Ini ada di PL, sudah diajarkan di PL itu. Maka Yesus mati hanya untuk orang-orang yang dia sudah pilih sejak awal. Nah, argumentasinya lain seperti itu. Kita merujuk kepada predestinasi. Limited atonement itu didasari pada predestinasi, unconditional election. Poin pertama daripada Tulip. Jadi Tulip ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Nah, jadi predestinasi ya. Kalau Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu diselamatkan, Bro Christian diselamatkan, Mbak Price diselamatkan, maka orang itu pasti selamat. Dia memberikan iman, dia bekerja bagi orang itu, dan keselamatan tidak bisa hilang. Dia pasti selamat. Itulah orang-orang yang menjadi objek penebusan Kristus. Orang-orang yang dipilih tadi itu. Jadi argumentasinya seperti itu. Maka Tulip ini sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebetulnya. Kalau saudara menolak salah satu, Tulip ini bubar.
Harusnya kalian menolak semua poin tulip. Saya lebih suka dengan Suhento Liao, Pak Suhento Liao dan Stephen Liao yang menolak seluruh poin Calvinisme. Semua tulip itu mereka tolak semua. Nah, ini konsisten. Ini cara berpikir yang bagus. Daripada Pak Mangapul hanya menolak satu poin saja. Poin limited yang dia tolak, tapi dia menerima poin lain. Nah, saudara jangan salah paham ya. Pak Mangapul di sini bukan seorang Amiraldianism. Banyak orang mengatakan dia cuma percaya 4 poin, tapi sebetulnya tidak. Dia bukan percaya 4 poin, tapi dia percaya 3,5 poin Calvinisme. Kenapa? Karena dia menolak poin yang unconditional election itu, dia tidak percaya pada double predestinasi. Nah, sementara Calvinisme percaya pada double predestination, penetapan selamat dan reprobasi, penetapan binasa. Pak Mangapul cuma percaya penetapan selamat. Berarti kurang 0,5 poin yang dia terima. Maka dia cuma 3,5 saja yang dia terima. Bukan 4 poin yang diterima. Jadi di situ posisi Pak Mangapul. Jadi argumentasinya secara ringkas seperti itu ya. Saya punya banyak argumentasi lain. Makanya kalau saya bicara tulip, maka hal yang paling saya tekankan pada poin L ini, limited atonement. Karena ini yang paling banyak ditolak oleh para teolog, sehebat, sekaliber teolog ya. Misalnya si Chafer ya, pendiri daripada Dallas Theological Seminary di Dallas di sana. Dia itu orang terkenal, itu DTS, itu sekolah teologi seminari yang top, salah satu yang top di Amerika dari kelompoknya dispensasionalisme. Pendirinya itu nolak 1 poin. Limited atonement juga dia tolak. Dia seorang Amiraldianism. Nah, termasuk Pak Mangapul Segala yang mengklaim sebagai ahli biblika, ahli Yohanes yang sudah puluhan tahun belajar Yohanes, menolak poin limited atonement. Bahkan penafsir-penafsir top, saya lupa ya penafsirnya siapa itu. Saya ada catat itu. Penafsir-penafsir top yang luar biasa, para penafsir hebat, penafsir raksasa juga menolak poin L. Nah, makanya waktu bicara tulip, saya masuk di poin L ini. Karena ini poin yang sangat penting yang paling banyak orang tolak ini. Saya bicara di poin ini. Saya lebih utamakan poin ini. Jadi seperti itu argumentasinya. Bagaimana Pak Kris? Demikian jawaban dari narasumber. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Pak Albert. Ya, sebenarnya saya juga percaya kepada limited tapi yang saya percaya kepada limited hanya berdasarkan pada satu argumentasi saja, yaitu pada Yohanes 3:16 yang pada waktu didebatkan oleh Pak Esra dan Pak Mangapul. Oh, ya. Dan karena saya sadar bahwa karena cuma satu argumen, maka saya mau mencari argumentasi yang lain seputar limited ini. Dan ya tadi Bapak jelaskan ada juga di Perjanjian Lama dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Bapak, mungkin pertanyaan dari Pak Kris setelah mengakhiri sesi diskusi kita saat ini. Nah, berhubung tadi penanya yang terakhir berkata bahwa nanti akan ada private chat saja dengan Bapak. Oh, ya. Karena melihat bahwa pertanyaan ternyata audiens lebih tertarik dengan topik-topik yang lain yang mungkin sedang hangat. Ya. Dan mungkin menutup sesi diskusi, sesi tanya jawab, mungkin ada closing statement saja langsung dari Bapak. Oke. Ya, saya akan memberikan closing statement di sini. Kita harus memahami Yesus Kristus ketika kita hendak memahami sebuah kristologi, maka sebaiknya kita melihat 3 aspek atau sisi keberadaan Kristus. Aspek tadi itu. 3 keberadaan Yesus supaya kita tidak salah memahami. Saya sangat suka untuk mengklasifikasikan teks-teks tersebut di dalam 3 keberadaan Kristus. Dan kalau kita mau tinjau seluruh keberadaannya mulai dari pra-inkarnasi, saat dia berinkarnasi menjadi manusia, sampai waktu ketika dia bangkit dan naik ke surga, saudara mau tinjau di manapun dari ketiga sisi tersebut, Alkitab memberitahu kepada kita secara terang benderang, secara jelas, bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi tidak ada kemungkinan lain di luar itu bahwa Yesus hanya adalah seorang manusia saja. Tidak memungkinkan. Karena Alkitab menjelaskan dengan begitu gamblang, Yesus itu adalah Allah. Nah, kita melihat ya di satu teks yang penting menurut saya, yaitu dalam
Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, perhatikan kata Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saya mengaitkan kayak ini. Maksudnya bagaimana? Pemikiran saya seperti ini. Kalau saudara sudah memahami kristologi secara benar, seperti yang sudah saya uraikan tadi, maka apa langkah yang seharusnya saudara ambil? Ini sebuah hal yang penting sekali menurut saya. Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara sudah percaya, mengakui dengan mengimani bahwa Yesus adalah Allah? Ayatnya mengatakan, kita harus mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kalian diselamatkan. Tanpa pengakuan itu, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ayatnya mengatakan demikian. Kalau sudah perhatikan ayat yang bagian A ini ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kata Tuhan di sini. Kalau saya melihat dari terjemahan Dunia Barunya Saksi Yehova, saya punya Alkitabnya mereka ya. Saya punya 2 Alkitabnya Saksi Yehova. Kata Tuhan di sana dari kata kurios, mereka terjemahkan Tuhan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah dengan mempercayai seorang Tuhan kita bisa diselamatkan? Tidak mungkin dong kita diselamatkan. Hanya mempercayai seorang Tuhan, makhluk ciptaan belaka. Bagi Saksi Yehova itu adalah, Yesus adalah Mikael bagi dia. Tadi tidak ada yang tanya itu ya. Dia adalah Mikael bagi Saksi Yehova. Nah, apakah dengan mempercayai Mikael yang sudah menjadi orang, bukan inkarnasi ya, beda konsepnya inkarnasi. Saksi Yehova percaya Mikael itu menjadi manusia, tetapi kemalaikatannya sudah hilang. Tidak ada lagi malaikatnya. Dia menjadi manusia 100%. Nah, apakah percaya kepada seorang Tuhan yang model seperti itu kita diselamatkan? Tidak bisa. Kata Tuhan di dalam teks itu, di ayat 13 tadi itu merupakan kutipan dari Yoel. Yoel pasal 2 ayat 32. Dan di sana, ya, Yoel pasal 3 ayat 32. Saya baca dulu. Saya buka dulu. Yoel pasal 2 ayat 32. Di sana dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua dalam lembaga Alkitab Indonesia. Kata Tuhan huruf besar semua itu berbicara tentang Yahweh. Jadi barang siapa berseru kepada Yahweh akan diselamatkan. Nah, Paulus menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel tadi itu di dalam suratnya di Roma. Dia mengadopsi tulisannya si Yoel itu di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Dan dia menerapkan itu untuk Yesus. Berarti kesimpulannya apa? Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Maka kalian itu harus percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Yahweh, supaya diselamatkan. Kalau tidak seperti itu, kalau saudara hanya menganggap Yesus hanya manusia tok, nabi tok, hanya orang baik saja, hanya guru saja, maka saudara jangan pernah bermimpi untuk ada bersama dengan Allah secara kekal di surga. Ini penting menurut saya. Maka pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ataukah saudara belum percaya? Ini pertanyaan penting, sama seperti yang ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Nah, kita harus percaya dia sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Bukan dalam pengertiannya Pak Heru Sabdono, God minor God. Tidak. Allah yang tidak setara dengan Bapa, yang levelnya lebih rendah. Tidak seperti itu. Tuhan seperti itu tidak pernah menyelamatkan Anda. Jadi jangan pernah bermimpi kalau saudara mempunyai konsep kristologi yang model demikian, saudara akan masuk surga. Tidak bisa. Hanya ketika saudara percaya Yesus adalah Tuhan, juru selamat, maka saudara masuk surga. Maka Kisah 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, dan bagi saudara yang belum percaya pada Kristus, datanglah kepada Kristus untuk saudara bisa ada bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Oke. Terima kasih.